aku mau nongkrong. Nah, weekend-weekend gini, gimana keseruannya? Ikutin aku terus. Oke, so far kali ini aku udah ada di Foodpedia Sedekarya. Tapi so far aku nggak sendirian. Kali ini aku udah sama tamu spesial. Nah, kalian harus kenalan ya sama tamu ini. Dan kita bakal ngebahas tentang motivasi bagi kalian yang hidupnya mungkin kurang motivasi, hidupnya mungkin kurang masa depan, atau akan menghadapi masa depan. Ini bakal membantu kalian untuk sedikit mencerahkan sobat. So, harus pantengin terus sampai selanjutnya, oke? Kali ini kita udah sama waiter dari Foodpedia Sedekarya. Kita kenalan dulu ya. Halo. Ya, dengan siapa? Dengan Kak Didi. Oke, dengan Kak Didi. Oke, ini Foodpedia Sedekarya ini udah ada sejak kapan ya, Kak? Oh, Foodpedia Sedekarya itu sudah 1 tahun dan pas 31 Januari kemarin kita anniversary yang ke-1. Berarti masih baru, tempatnya juga masih oke banget ya Kak ya? Iya pastinya dong, tempatnya ini cocok buat anak muda ataupun keluarga. Jadi bisa makan malam, makan siang, atau mau nongkrong di sini karena di sini ada free wifi buat kalian yang suka streaming atau main game. Keren banget. Dan ini jam bukanya nih Kak, dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, untuk jam bukanya Foodpedia Sedekarya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalian bisa makan pagi, makan siang, atau makan malam di Foodpedia Sedekarya. Dan ini kan menunya banyak banget yang nih Kak ya, yang direkomendasikan itu yang banyak dari orang itu apa? Nah, yang paling banyak dicari di sini yaitu premium beef steak dengan daging sapi yang premium, dan pastinya setiap orang bakal suka kalau sudah mencicipi menu dari Foodpedia Sedekarya. Dan yang kedua ada batredori with spaghetti aglio olio. Itu favorit anak-anak muda, ataupun untuk orang tua atau family yang kesini juga kita ada menu seperti nasi goreng, ayam geprek. Pokoknya di sini menunya lengkap dan nggak kalah menariknya lagi, harganya murah banget dong. Kak, dari berapa nih Kak harganya? Nah, harganya bisa start dari 10.000. Dan untuk batredori dan termasuk spagettinya cuman sekitar 20 ribuan, murah banget kan? Soalnya di tempat lain spaghetti itu mahal, bener nggak? Kenapa di Foodpedia itu udah terjangkau harganya, tempatnya kursi dan keren banget ya? Iya dong, selain tempatnya cozy dan keren banget, dan ada lagi promo menarik. Jadi bagi kalian yang mau meeting, itu bisa gratis proyektor dan sound system. Dan untuk kalian yang mau ulang tahun, gratis dekorasi dan gratis MC. Dan MC-nya siapa? Saya dong, yang ganteng ini. Bercanda ya Kak? Saya ganteng apa enggak Kak? Ganteng ya. Ya bercanda lah ya Kak. Gantengin loh. Oke deh Kak, terima kasih udah waktunya. Semoga Foodpedia Sedekarya ini lancar terus dan bisa menjadi solusi nih untuk anak muda, family yang orang-orang yang meeting dan sebagainya ya. Dan buat penonton ini jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di like juga, dan jangan lupa mampir ke Foodpedia Sedekarya di Jalan Bumi di dekat Uminas. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Oke Soper, kali ini udah sama tamu istimewa kita, yaitu Pak Dewa Yudi. Hai. Salah satu dosen pengajar di salah satu kampus IT di Bali. Kenalan dulu nih, perkenalan dulu nih Pak. Halo, Dewa Yudi. Saya sebagai salah satu dosen di kampus, salah satu kampus swasta IT yang ada di Bali seperti itu. Oke, keren banget. Dan sekarang kesibukannya apa nih Pak? Kesibukannya ya seperti biasa, tugas seorang dosen itu ya mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. By the way, makasih nih udah diundang nih, diajak makan-makan nih. Dan kita punya tamu spesial nih, seorang dosen tuh udah kayak wow, keren gitu. Dan nih kayak apa namanya,
suasana mengajar, ini kan pandemi pasti beda nih Pak. Nah gimana tuh? Iya, gimana ya, dalam kita, kalau kita ngomongin bahwa suasana pandemi ini kayak menjadi akselerasi aja dari apa yang sebenarnya sudah ada. Sebagai contoh, dulu sih kita memang mengenal ya pembelajaran digital, dan itu sudah mulai diterapkan di mana-mana seperti itu. Oke, tapi mungkin dengan adanya pandemi ini malah terakselerasi lah semuanya seperti itu. Semua sekarang serba digital, pertemuan semua dicoba untuk digital dan lain-lain seperti itu. Itulah yang terjadi. Jadi adanya akselerasi. Jadi kalau dulu ada, tapi orang lebih nyaman kan kalau ketemu langsung kayak gini. Bener banget. By the way, kita kayak gini nggak pakai masker. Saya sudah vaksin 3 kali loh. Dan sudah tadi waktu ini udah tes hasilnya negatif. Udah vaksin belum? Aman udah dong. Oke deh. Udah less worry. Jadi kayak dulu tuh ada juga media pembelajaran kayak e-learning tuh. Iya, e-learning ada. Gitu. Udah dari dulu sudah diterapkan. Cuman itu kayak jadi cadangan gitu nggak sih? Tapi lebih mengutamakan pertemuan secara langsung. Ya, kan orang dulu lebih nyaman gitu. Yeah. Orang nyaman karena sudah terbiasa kan, lebih enak ketemu langsung kayak gitu kan. Jadi karena kalau ketemu langsung itu, kalau ngajar ketemu langsung kan kita ngelihat ekspresi orang seperti itu. Misalkan saya ngajar pemrograman nih gitu kan. Jadi ketika ngelihat mahasiswa nih atau siswa gitu misalkan, ketika melihat mukanya kayaknya bingung dan lain-lain, nah kan kita bisa ngasih feedback seperti itu. Jadi ini kayaknya dia bingung dan lain-lain seperti itu. Jadi kelihatan ekspresi dan lain-lain itu kelihatan seperti itu. Jadi bingung dan lain-lain dia itu kelihatan seperti itu. Itu yang terlihat. Mungkin kalau dengan digital kan ada jarak seperti itu. Dan mungkin itu hal yang membuat harus adaptasi di awal gitu. Ini gimana nih caranya begini, dan kita sebagai pengajar juga muter otak nih, kayak gimana nih buat supaya ini materi bisa buat tersampaikan kayak gitu loh. Apa ngajar pemrograman tuh kan prakteknya itu gimana tuh ngajarnya? Nah, itu challenge. Wah, itu challenge yang benar-benar ya. Mungkin beda ya kalau yang teori ya, sekedar teori. Kalau sekedar teori ya gini jelaskan dan lain-lain ya, nanti bisa direkam, bisa dikirim, kemudian nanti kasih tugas, nanti dari tugas bisa dilihat. Sedangkan kalau kita belajar pemrograman kan itu yang paling penting itu feedback tuh. Iya. Ya. Tapi kalau pembelajaran juga semuanya paling penting itu adalah feedback. Ya, intinya kenapa sih kita kuliah, kenapa kita sekolah? Ya biar dapat feedback dari pengajarnya, dari gurunya dan lain-lain seperti itu. Kan kalau saya bilang semua hal bisa kok dipelajari secara otodidak kalau kita mau kan seperti itu. Tapi apa yang kita tidak dapat kalau kita belajar otodidak, ya kita dapat feedbacknya, feedback dari gurunya, feedback dari gininya. Jadi ketika challenge-nya adalah ketika mahasiswa itu ketemu ada hal yang bingung yang didapat sama dia, atau ketika dia dapat error, wah gimana nih? Nah, itu biasanya kan buat mahasiswa itu stres jadinya, waduh nih kok gimana dan lain-lain. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau kita ketemu langsung kan kita bisa segera kasih feedback. Gitu kan. Wah, ini nih kayaknya kita harus perbaiki yang ini gitu kan. Nah, kalau misalkan online ya di situ tantangannya. Ya kadang-kadang cara yang harus saya gunakan adalah kalau misalkan bisa kita konsultasi sama teman-teman satu orang gitu kan. Apa nih errornya? Kamu di sana ada begini nggak? Kotanya stabil nggak, aman nggak gitu kan? Oh aman Pak, kita coba video call gitu kan, biar bisa ngelihat mana sih errormu di mana seperti itu. Oke. Atau kalau nggak, coba dong fotoin yang bagian mana nih error. Jadi ya kayak gitu, jadi nggak. Ya tantangannya, challenge-nya seperti itu. Ya bukan hanya mahasiswanya yang pusing, dosennya juga pusing. Ya kan karena ini apa ya, kadang-kadang gambar yang dikirim tuh kecil loh, kita harus zoom kayak gini kan. Pagi kayak bahasa pemrograman tuh kan apa gitu. Iya, kayak gitu udah jadinya. Nah, itu challenge-nya dan seperti itu. Dan memang apalagi kita belum pernah ini sebelumnya ya belum pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya, dan kita sekarang tiba-tiba dipaksa untuk semuanya serba digital. Waduh, itu kan ya memang challenge dan yang lain seperti itu.
Oke, tapi yang namanya manusia, pasti hebatnya manusia itu kan bisa adaptasi tuh. Iya. Ya, mungkin di awal kita agak kesulitan, tapi lama-lama ya kita mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut seperti itu. Gitu sih. Jadi caranya Bapak ngajar saat itu tuh one to one gitu. Ya, saya usahakan one to one dan lain-lain. Saya juga sebagai pengajar harus melihat anak-anaknya seperti apa gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti apa yang support yang dia punya di rumah seperti itu. Kadang-kadang saya nggak bisa menyamaratakan semua anak gitu kan. Ya, misalnya semua anak. Jadi masing-masing itu punya pendekatannya beda-beda gitu kan, seperti itu. Ya karena saya pakai apa ya istilahnya personalized learning. Jadi learning yang dipersonalisasi sehingga orang-orang, jadi siswa atau mahasiswa itu dapat sesuai dengan yang dia begini ya, yang miliki seperti itu. Karena setiap orang tuh unik gitu. Ya benar banget, setiap orang tuh unik. Oke, setiap orang unik dan tidak ada anak yang bodoh seperti itu. Apalagi kayak pemrograman nih, intinya itu kan skill. Iya. Ya, skill seperti itu. Yang membedakan itu cuma ada yang sering nyoba, ada yang jarang nyoba. Ya sama kayak kita naik motor dan lain-lain. Yang nggak pernah naik motor ya pasti skillnya kurang bagus, tapi kalau sudah sering naik motor ya dia lebih jago kan, seperti itu. Ya coding sama juga, pemrograman juga sama seperti itu. Ya memang kadang-kadang yang menjadi kendala kan mental blocknya, bilang bahwa aduh saya nggak bisa coding, saya nggak bisa seperti itu. Padahal di coding itu kita belajar juga bagaimana problem solving gitu. Ya seperti itu gitu. Iya, ada gini nggak sih? Oke, dan kita udah masa makan tadi Soper. Nih ya makanannya itu. Ini untuk bapaknya. Waduh, thank you nih. Oke. Tuh, nih anaknya. Dan bapaknya sederhana sekali ya. Makannya mewah, minumnya es teh. Ini udah menjadi standar ini. Ini sudah menjadi standar. Misalnya kalau yang pesan yang minum-minum yang lain kan pasti setiap tempat makan kan beda-beda. Tapi ini kan menu yang selalu ada. Seperti itu. Gimana tuh jauhnya kalau Iya. kapanpun dan dimanapun apapun makanannya, kapanpun dan dimanapun itu minumnya es teh. Gitu. Beda sama ini ya. Ini adalah kelas mewah. Minumnya es teh. Ini nggak ada nasinya bukan karena diet ya. Memang kan lagi pengen aja nyoba. Tadi ngeliat di list itu, ini kayak nomor 1 ini kayaknya menarik nih. Triknya kita melihat menu yang menarik itu adalah list urutannya. Gitu. Saya sih melihatnya gitu. Dalam orang wah ini kan kok ada menunya paling atas nih. Gitu. Biasanya kan kalau orang apa yang diandalkan wah di atas nih. Gitu. Gitu sih. Saya nggak pernah menghiraukan itu habis berapa tuh saya lebih ke ini menunya apa ya, ini menunya apa. Saya sedang nyoba aja. Oh ini. Ini mesti nyoba ya. Ya ini baru pertama kali saya coba loh jujur. Ya nih kita ininya makanannya bukan lokal ya, western ya. Internasional. Ya coba. Oke, langsung kita sikat. Ini aku yang aku pesannya fettuccine spaghetti. Yang itu apa tuh Pak? Yang ini beef stick. Beef. Ya, kayak gitu. Jadi memang coba nih. Wah. Ya. Ini ada beefnya udah dipotong-potong loh. Jadi enak. Kalau biasanya kan beef itu nyatu. Iya, keseluruhan gitu ya. Keseluruhan ini dipotong-potong. Jadi saya nggak usah motong lagi sebenarnya. Lebih praktis. Lebih praktis gitu. Nih, kalau kentang kan biasa. Oke, mari kita coba. Oke, sabar. Seperti itu. Lembut. Iya, ini cheese-nya lumayan ini ya, kental dan lebih berasa gitu. Ini yang satu yang saya suka itu adalah dagingnya udah dipotong, jadi saya nggak repot potong lagi. Kemudian dagingnya empuk, terus bumbunya juga saya suka. Oke, lanjut nih Pak, ada nggak sih case mahasiswa yang menurut Bapak mungkin sama online gini ya ngeselin atau yang gimana gitu, harus butuh kesabaran ekstra gitu untuk ngajar? Masih. Dan kalau
Kalau yang bilang ngeselin sih enggak. Nah, saya percaya semua orang unik. Semua orang punya caranya. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang bermasalah dan lain-lain. Tapi saya berusaha untuk encourage maksud saya untuk kalau kamu ada problem bilang gitu kan. Apalagi ini online nih gitu kan. Ya kalau dia nggak bilang ya saya kan nggak tahu gitu kan. Makanya kalau ada kalau ada permasalahan ayo bilang ke saya biar saya bisa bantu gitu kan. Anda bilang ke saya biar saya bisa lebih banyak bantu gitu kan. Karena kalau nggak bilang kan saya nggak bisa ngamatin nih dari beda hal nih kalau kita lagi offline. Kita bisa ngamatin nih kayak dia lagi gini nih kesulitan di sini. Jadi saya tanya langsung kenapa bingung dan lain-lain. Nah kalau online kan kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa kecuali kalau dia cerita gitu. Gitu sih. Nah, macam-macam sih kalau dicari dan lain-lain. Ya entah ada problem di keluarganya dan lain-lain. Ya kita tahu kan bahwa kalau COVID ini ya banyak nih merembet kemana-mana, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Bagaimana menciptakan kondisi physical safety di sekolah dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika orang gagal, orang buat salah ya nggak apa-apa, yuk kita pelajari, kasih encourage dia dan lain-lain. Jangan sampai ada bullying, ada penghinaan dan lain-lain seperti itu. Biarkan mereka tumbuh dan bisa belajar dengan merasa aman dan nyaman. Karena kan kalau nyaman kan nggak cuma dari fasilitas kampus, ya fasilitas sekolahnya kan, tapi dari lingkungannya, pihak-pihak yang dukung nggak seperti itu, teman-temannya saling support nggak seperti itu. Itu yang kita inginkan. Makanya saya mencoba untuk di kelas saya tekankan adalah ya gagal itu biasa. Ya apalagi kita baru awal-awal seperti itu, gagal itu biasa. Tapi kalau kita nggak mencoba, ya kita nggak pernah tahu dan hasilnya seperti apa gitu. Jadi orang yang nggak pernah gagal itu ya orang nggak pernah nyoba. Nggak pernah gagal, orang nggak pernah nyoba. Iya seperti itu. Nah jadi kalau kita sering seperti itu ya memang lingkungan yang tidak akan istilahnya merundung orang, misalkan ketika buat kesalahan dikit langsung dia dihujat. Kayak gitu. Kita supaya menghindari kondisi seperti itu supaya dia nyaman, aman. Jadi ketika bertemu problem yang lain, dia berani coba, jadi merasa nyaman, aman untuk mencoba itu. Ya, gagal ya nggak apa-apa, jadi harus merayakan kegagalan itu. Ini nggak apa-apa, jadi ketika ada error ya nggak apa-apa, yuk kita cari gimana gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Tapi berat nggak sih, misalnya kayak itu kan dicanangkan sekarang, itu tuh penerapannya gimana tuh, masih berat nggak ke murid-murid? Iya, dalam artian semua butuh proses dan lain-lain. Dan yang perlu diingat adalah ya kita harus mulai dulu. Semua hal itu kita harus diawali dengan kita berani melangkah. Ya, intinya semua hal itu perlu proses. Jadi ya sedikit demi sedikit dan lain-lain. Kebetulan saya pakai prinsip Kaizen ya, dalam artian ya perubahan yang sedikit demi sedikit tapi berkesinambungan seperti itu. Makanya saya kan sempat baca buku, dalam bukunya Kaizen itu bilang kenapa sih orang Jepang itu terkenal disiplin dan lain-lain, karena orang Jepang itu dia lebih senang melakukan hal yang walaupun sebentar tapi dia sering gitu, ketimbang yang jarang-jarang tapi lama. Ya tapi lebih gini dan sering. Nah itu kan kalau kita kan kita kan bisa belajar hal baik-baik apa yang kita bisa dapatkan dari luar, kan kita bisa pelajari dan kita adopsi. Ya kayak prinsip amati, tiru, modifikasi. Ya kayak bagus itu kita bisa amati bagus, kita bisa meniru itu, tapi kita modifikasi dengan kondisi yang ada seperti itu. Karena kondisi di sana dengan kondisi ini kan beda kan kondisinya. Jadi saya lihat mencoba untuk
cara-cara itu dicoba dulu dan lain-lain, itu semua butuh proses dalam untuk menciptakan suasana nyaman dan belajar seperti itu. Ya kalau berbicara ini benar berhasil nggak gitu kan ya, kita coba dengan itu dan lain-lain. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu. Ya kita nggak tahu. Boleh lagi dalam artian orang yang nggak pernah gagal itu orang yang pernah mencoba seperti itu. Ya nggak apa-apa kan kita tahu jadi kondisinya seperti apa. Baik mencoba banyak hal daripada nggak sama sekali. Iya. Nanti itu kayak mencoba 10 hal, mungkin yang cocok sama kita berapa 3 atau 4, yang penting udah dapat nyoba gitu. Iya, oke, bentar itu dah. Ya. Oke. Oke nih Pak, coba nih Pak kasih motivasi nih untuk shopper-shopper nih yang usia-usia masih belajar gitu ya. Mereka kan ini kan kondisi pandemi, banyak yang stres, banyak yang pusing gimana belajarnya dan bla bla blanya. Itu gimana Pak? Oke. Kalau ngomongin stres ya, uniknya seperti itu. Karena stres itu saya ambil dari gini ya, filosofi teras ya, stoik ya. Ada bukunya kok itu. Nah, terkenal. Iya, dalam arti kan ada istilahnya dikotomi kendali seperti itu. Kadang-kadang kondisi luar itu kita nggak bisa kendalikan. Stres itu terjadi ketika kita berusaha untuk mengontrol apa yang kita kendalikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi stres itu adalah ya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, respon kita terhadap permasalahan seperti itu. Dan ada juga artikel yang saya baca dalam artian ketika kita stres sebenarnya tubuh kita ini merilis namanya hormon namanya oksitoksin. Nah, hormon itu berfungsi, yang jadi salah satu efek dari hormon itu adalah kita ingin cerita ke orang lain. Ya, ini kan saya juga kebetulan pembina PKM nih, Pusat Informasi Konseling untuk Mahasiswa seperti itu. Ya, jadi ya salah satu upaya untuk mengalami stres, apalagi biar nggak berhubung depresi adalah konseling, cerita gitu. Misalnya kamu di stres, ngoding nih dalam arti atau belajar apapun, ya cerita ke dosennya ataupun ke teman lainnya seperti itu, nggak apa-apa nanya dan seperti itu. Jadi ketika kita bersama dengan orang lain itu stres kita akan berkurang. Karena mekanisme tubuh udah natural mengeluarkan hormon oksitoksin itu untuk kita bercerita ke orang lain. Nah itu tubuh udah bilang, oh kamu ini stres nih, dikeluarkan hormon itu. Jadi dengan hormon itu keluar, kita ingin cerita ke orang dan lain seperti itu. Ya kayak gitu, makanya tujuan ada UKM PIKM itu yang di kampus kebetulan dibentuk di kampus itu juga adalah supaya kalau ada mahasiswa yang lagi mengalami masalah dan lain, dia bisa cerita gitu kan. Kayak kita kan ada program konselor sebaya tuh, jadi mahasiswa yang jadi dia bisa cerita kan gitu. Boleh cerita ke dosennya, ada BK dan lain-lain. Bimbingan konseling itu jangan dianggap bahwa bimbingan konseling itu bahwa wah ini anak-anak yang bermasalah enggak. Kadang-kadang orang kan juga perlu nanya dan lain-lain konseling. Dan memang itu natural dalam tubuh kita. Sama kayak ketika vaksin kok kenapa kita demam dan lain-lain kan sama kan. Ketika tubuh gini ada sesuatu yang asing yang dimasukkan dalam tubuh kan tubuh otomatis memanaskan diri. Tujuannya untuk membunuh hal yang asing itu gitu kan. Jadi panas itu karena ada sesuatu asing yang masuk seperti itu. Kayak gitu. Nah, sama mekanisme tubuh sudah menyiapkan gitu kan. Ya, mungkin itu yang perlu kita sadari bahwa tubuh sudah menyiapkan mekanisme untuk kita ngatasi stres gitu. Sesimpel itu ya. Udah kata-kata itu kayak hormon apa ketika stres tubuh memproduksi hormon tersebut yang buat kita harus menguatkan dengan cerita ke orang. Iya, cerita kita ke orang, dengerin cerita orang pun kita ngeluarin hormon itu, oksitoksin. Tahu nggak manfaat hormon itu apa? Apa tuh? Atau? Ya, jadi gini, dalam tubuh kita kan ada jaringan kardiovaskular. Ya. Jadi hormon itu selain untuk membuat kita ingin dekat dengan orang, dia juga untuk perbaiki sel-sel yang rusak karena stres, jantung dan darah seperti itu. Gitu. Ya. Iya, justru dengan hormon itulah yang kan kalau stres itu kan ada yang sel-sel rusak dan seperti itu dia diperbaiki.
terutama daerah kardiovaskular kita. Itu ada artikel ilmiahnya loh. Kalau kita sering mendengarkan cerita orang, berarti gimana nih? Tubuhnya semakin sehat nih. Ya kan sebenarnya gitu kan, dalam artian ketika kita ini kan itu kita ngerilis hormon kita secara sadar, mungkin kita nggak sadar tapi sekarang kan udah sadar. Jadi ketika kita punya kesadaran kan itu kita jadi mampu untuk ngasih respon yang berbeda terhadap apa yang kita dapatkan. Saya stres nih, gimana? Kayak kalau dari Stoik kan bilang kenapa banyak orang stres, karena dia mencoba mengkontrol apa yang nggak bisa dia kontrol. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya kan dibilang bahwa yang kita bisa kontrol itu ya respon kita terhadap permasalahan tersebut. Seperti itu. Ya, kayak gitu yang. Dan kalau tadi saya bilang bahwa kalau stres ya cerita, kan banyak ini teman dan lain. Makanya saya di kelas ataupun di kampus itu berusaha untuk bagaimana menciptakan ya social safety itu. Jadi kalau dia stres ya ada malu nih cerita ke dosennya, ada mahasiswa yang menjadi gini, misalnya konselor sebaya yang bisa diajak cerita gitu. Itu berlaku juga untuk overthinking, berlaku juga untuk yang kayak trans kan tuh quarter life crisis. Iya, kan banyak nih istilah baru seperti itu. Tapi intinya ketika kita mengalami overthinking dan lain-lain, orang suruh apa? Paling gini, yang paling umum digunakan apa? Gini, konseling ke psikolog dan lain-lain seperti itu. Sekarang umum loh orang ke psikolog. Kalau dulu mungkin kayak ke psikolog. Sekarang umum orang ke psikolog dan lain-lain untuk melihat karena kita sudah mulai punya kesadaran untuk itu. Punya kesadaran bahwa ya ternyata mental health itu penting gitu, nggak cuma ya physical health tapi mental health juga penting gitu. Jadi ketika tadi kita psikolog dan lain-lain, waduh kalau psikolog mahal nih bayarnya gitu kan. Makanya di kampus ada PIKM, pusat informasi konseling mahasiswa, ada BK. Jadi tujuan BK kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan tugasnya menghukum yang melanggar itu kan, bukan. Bahkan ketika dia merasa bahwa kayak overthinking dan lain-lain, konseling aja. Ya, konseling aja. Itu udah makanya bimbingan konseling. Memberikan konseling, jadi memberikan konseling itu. Oke. Tadi itu kan stres karena di kampus nih, karena pembelajaran. Kalau stres di kerjaan gimana? Apakah sama atau ada perbedaannya? Kalau sekarang kan orang kan butuh healing gitu ya. Dikit-dikit healing, terus dikit healing. Iya. Nanti gimana? Kalau dalam pekerjaan ataupun apa ya, kalau dengan dua teori yang tadi, yang dikatakan tadi ya yang penting adalah respon. Pertama respon kita terhadap ini, kedua kita cerita seperti itu. Nah sebenarnya kan kalau setiap manusia itu punya opsi, nggak ada manusia opsi. Jadi kan ada setiap manusia itu dari bukunya apa ya? Saya sempat baca How to Reduce Stress gitu. Jadi ada setiap manusia itu punya 3 opsi untuk manage stres gitu kan. Ini menghadapi satu masalah. Opsi yang pertama itu adalah change, ubah. Ya. Jadi change, ubah. Jadi ketika ada masalah, bisa nggak kamu perbaiki itu, gitu kan? Nah, kan kadang-kadang ada masalah itu bisa kamu mengubah itu. Terus kalau nggak ngubah gimana? Ya kadang-kadang ya udah leave it gitu. Change, leave it, tinggalin. Gitu kan? Kalau memang itu membebanimu seperti itu, gitu ya. Change it, ubah kalau bisa. Kalau nggak bisa, gini, istilahnya leave it, ya sudah tinggalin, gitu kan, leave it. Dan opsi yang ketiga itu adalah accept, terima, ya udah menerima kondisi itu, dari itu. Kadang-kadang kan banyak hal yang mungkin nggak bisa kita tinggalin, nggak bisa kita ubah juga, ya udah terima kondisi itu. Change, ya change, leave, accept. Dan setiap manusia punya 3 opsi itu. Kita bukan tanpa opsi, kita punya 3 opsi itu selalu. Ubah, tinggalin, atau terima. Yang terima itu kayak agak berat, karena kalau kan kayak balik lagi gitu. Iya kan ya, nah itu udah di dalam makanya kita kan belajar ya apa istilahnya kalau tidak
menerima kondisi. Ya, menerima kondisi itu. Ya, gitu. Seperti kayak berdamai dengan ikhlaskan. Ya. Mengikhlaskan itu ya memang kan betul perlu proses dan lain sebagainya. Nah itu kan ya udah kita terima. Tapi kan kita punya 3 opsi tuh ya, silakan dipilih. Bukan kita nggak punya opsi, kita selalu punya opsi dan 3 kayak seperti itu. Dan kebanyakan sih stres kerjaan dan lain-lain itu bukan karena orang nggak suka kerjaannya, tapi lingkungannya. Gitu. Iya, seberat apapun lingkungannya itu. Seberat apapun lingkungannya itu seberat kerjaannya, tapi kalau lingkungannya suportif, mereka kan pasti semangat, seperti itu. Kemudian lagi itu alasannya kenapa Mas Menteri minta bagaimana menciptakan physical safety, ya karena dengan lingkungan itulah, kalau lingkungannya nggak suportif nih, nggak mendukung nih dan lain seperti itu ya, semudah apapun kerjaan akan jadi berat. Ya, semoga apapun jadi berat. Nah, disinilah makanya sekarang kan orang pikir bahwa mental health-nya gimana. Kalau orang-orangnya mendukung ya, itu bisa akan yang berat kan terasa ringan. Berarti itu berlaku juga untuk di dunia kerja. Dunia kerja, iya seperti itu. Tapi kan berat nih, yang kayak dunia kerja kan kita nggak bisa menebak kayak di kampus tuh kan, itu kan kok di kampus pembelajaran kan udah mengglobal, dia harus seperti ini. Kalau di kerjaan kan beda-beda nih, ada yang dinamis ya. Ya dinamis ya. Makanya kan kita kembali ke teori yang tadi yang kalau orang bilang filsafat yang santuy banget itu seperti itu. Ya benar juga. Kita nggak bisa kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan lain-lain seperti itu. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Change it, leave it, or accept it. Ya, kayak gitu. Ya, ketimbang kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak belum terjadi, ataupun sibuk dengan menyalahkan yang di luar kita, yang menyalahkan di luar kita, yang mending ya kita kembali lagi ke diri gitu kan, untuk melihat bahwa apa yang bisa kita respon kita kayak gimana nih terhadap permasalahan ini. Kita bisa ubahkan, kita tinggalin atau kita terima aja. Jadi berusaha seperti itu. Jadi saya sering ingat nih kayak bukunya Pak Tanadi Santoso. Namanya banyak banget ya bukunya. Iya, hobi. Saya seminggu usahakan baca 1 buku dan seperti itu. Ya. Jadi namanya Kancing Sang Nenek gitu kan. Mungkin kalau bisa temukan itu kopi ya nenek. Ya. Jadi ini jadi cerita nenek. Ada nenek nih kehilangan kancing seperti itu. Ya. Dia nyari itu di luar. Gitu kan. Lihat kemana? Kenapa nek kancing nenek hilang? Ya dibantuin cariin sama nenek itu dulu. Akhirnya. Kemudian udah lama kok nggak ketemu. Akhirnya nanya ke nenek itu, nek gimana nenek kira-kira kehilangan kancing seperti itu. Terus nenek bilang di dalam rumah. Loh, kok nyarinya di luar? Ya soalnya dalam rumah gelap, di luar lebih terang gitu kan. Jadi insight-nya adalah kadang-kadang ketika menghadapi suatu permasalahan, orang sering menyalahkan luarnya dulu, tapi lupa untuk melihat dalam insight-nya di dalam. Makanya sebelum melihat suatu permasalahan, lihat dulu ke dalam seperti itu, baru nanti kita ngasih respon. Jangan sampai langsung ngasih respon tapi lupa untuk melakukan refleksi terhadap itu. Gitu. Dan udah nggak terasa ya lama ya waktu kita ngobrol nih. Dan final message-nya nih untuk shopper kita nih apa nih Pak? Ya kalau pesan yang saya adalah jangan takut gagal dan berani melangkah. Itu tapi bermakna ya. Itu yang sering diri kita sepelekan, diri kita sendiri sepelekan, bahwa dikit-dikit kita takut duluan, apa-apanya udah nggak berani melangkah. Itu pesan dari Pak Dirdi. Makasih Pak, dan semangat terus ngajar, semangat terus untuk menginspirasi mahasiswa dan orang-orang sekitar. Terima kasih. Kelar nih makanan kita udah habis, dah nggak tersisa lagi nih. Habis. Dan rasanya gimana Pak? Fix lagi. Oke shopper, kali ini seperti biasa closing kita, Karisma bintang tamu tuh di closing itu sama tamu kehormatan kita nih. Ayo Pak. Ya,
Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Oke sobat, tak Bali mampir coba untuk singgah di rumah